Hai Dresser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep-cakep di balik mikrofon. Ya, hari ini saya bersama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, yang mana kita tahu tugas pokoknya adalah mencakup perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang cipta karya dan pembangunan ruang, termasuk pengelolaan pembangunan gedung, sanitasi, air minum, persampahan, pertamanan, dan juga tata ruang. Tugas utamanya adalah menyusun rencana strategis dan program kerja, serta melakukan penataan dan pengendalian ruang di wilayah Deli Serdang untuk pembangunan yang berkelanjutan dan terarah. Hari ini sudah hadir narasumber di studio kita, ada Bapak Rahmat Syah selaku Kepala Dinas Cipta Karya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Jadi dampingi juga oleh Ibu Latifah selaku sekretaris Ibu ya. Aduh, cantik banget Ibu. Semangat Pak tiap hari ya. Nah, dengan tema kita adalah toladan Ibu ya. Nah, toladan ini adalah toilet sekolah dan alun-alun kecamatan. Nah, ini keren banget sebenarnya. Jadi memang toilet sekolah diperhatikan pembangunannya agar memang menunjang agar masyarakatnya jadi lebih sehat lagi Bu ya, buat anak-anak ke sekolahnya Bu ya. Dan ada juga alun-alun di tiap kecamatan. Tapi kita mau ke toilet dulu nih. Kita mau bahas sedikit tentang toilet. Sebenarnya berapa total sih target rehab toilet sekolah yang di Kabupaten Deli Serdang ini Bapak? Oke, terima kasih. Untuk tahun 2025 ini kan sebenarnya adalah di Dinas Pendidikan. Pembangunan di Dinas Pendidikan itu dialihkan ke kita di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Karena kan memang tupoksinya Dinas Cipta Karya itu dan Tata Ruang itu adalah yang melakukan pembangunan ataupun rehabilitasi bangunan-bangunan gedung negara, termasuk salah satunya toilet-toilet sekolah yang ada di Kabupaten Serdang, SD dan SMP. Jadi dan di tahun ini itu ada 540 sekolah yang tersebar di 22 kecamatan se-Deli Serdang. Jadi ya itulah dia 540 sekolah. 450 sekolah. Iya. Artinya kan semua pembangunannya secara bertahap Bapak. Jadi tidak. Jadi kita semua toilet sekolah itu yang 540 adalah rehabilitasi. Jadi ada rehab yang berat, ada yang sedang dan ada yang ringan. Jadi dari tiga ini. Jadi sekarang ini dari 540 itu sedang berlangsung lah ini semua. Sedang berlangsung. Jadi kita targetkan nanti pertengahan Desember 2025 selambat-lambatnya itu sudah harus selesai. Sudah harus selesai. 540 sekolah tadi. Jadi artinya dengan terbangunnya atau terrehabnya toilet-toilet sekolah tersebut, kita berharap ya anak-anak sekolah atau murid-murid itu pertama dia ada disiplin ya. Arti disiplin apa? Izin antrian, nanti dari toilet itu mengajarkan pola hidup sehat atau hidup bersih. Keluar dari toilet ada tempat cuci tangannya. Jadi kita siapkan tempat cuci tangan juga. Kemudian toilet itu kita rehab. Kita pisahkan mana yang siswa laki-laki, mana siswa yang perempuan atau murid laki-laki, murid perempuan. Banyak toilet di sekolah itu ya, ada cuma 2 toilet ya. 2 toilet ini dipakailah, tidak tahu kita mana yang untuk perempuan, mana untuk laki-laki. Kadang-kadang yang namanya masih murid atau siswa ya, mungkin di situ mungkin ada sering terjadi pembulian atau perundungan. Jadi dengan adanya pemisahan ini, kami berharap atau Pemkab juga berharap ini jangan terjadi lagi. Jangan terjadi ya. Jadi mana yang wanita atau perempuan, disitulah tempatnya. Mana yang laki-laki juga disitulah tempatnya. Jadi mereka ya selain diajari disiplin untuk memakai toilet itu juga disiplin untuk habis dari toilet, pola hidup sehatnya harus cuci tangan ya, cuci tangan. Dan juga bagaimana juga mereka juga harus wajib menjaga toilet itu supaya tetap bersih. Jadi toilet-toilet itu juga kita buatkan ramah dengannya sifatnya anak-anak. Ramahnya di mana? Catnya itu kita buat cat yang berwarna-warni ya. Jadi anak-anak itu begitu dia masuk, dia merasa nyaman. Nyaman. Apabila ini kenyamanan sudah dirasakan sama murid-murid atau siswa, ya ini akan berpengaruh nanti pada
dia nanti untuk belajar di sekolah tersebut. Ya, selama ini mungkin kalau kita perhatikan sebelum direhab banyak itu yang namanya cakap yang tempat buang air besarnya tidak sesuai lah kita bilang ya. Tempat buang air kecilnya juga bau segala macam ya. Kadang air itu ditampung pakai ember segala macam. Nah, setelah nanti ini selesai direhab ya, ini nanti sudah menjadi standar. Saya bilang tadi ada kerannya, ada ada bak penampungnya ya, kemudian ada tempat cuci tangannya sebelum masuk toilet atau setelah keluar dari toilet itu ada cuci tangannya, ada sabunnya, ada juga anti kacanya, jadi dia bisa mungkin berhias dulu sebelum balik ke dalam lokal. Itu dia. Dan juga untuk rehab toilet ini juga ya sesuai dengan programnya Pak Bupati, di mana setiap pembangunan itu harus memberdayakan atau melibatkan warga miskin. Ya, jadi setiap toilet sekolah, satu sekolah itu kita melibatkan 2 warga miskin yang masuk di dalam database yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Apakah dia berada dalam desil 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, ini kita libatkan mereka. Artinya apa? Dalam waktu misalnya 75 hari pengerjaan ya. Kalau dia misalnya tidak pernah bekerja sebagai tukang, paling tidak dia bisa sebagai untuk mengangkat batu ya, atau mengangkat semen. Ya, kalau misalnya tukang itu dibayar misalnya 150.000 satu hari, mungkin dia 50%-nya 75.000. Jadi dalam 75 hari kerja kalau itu 75.000 sudah berapa? Dan dengan adanya seperti ini ya, paling tidak ada 1.080 warga miskin yang bisa kita berdayakan sampai dengan pertengahan Desember juga. Ya, jadi inilah yang untuk rehab toilet sekolah ini. Dan juga mungkin saya bisa di luar ini ya. Dan untuk pekerjaan juga kita Dinas Cipta Karya yang ditenderkan atau dilelang ya. Ini juga kita berdayakan masyarakat miskin, yaitu 4 orang satu kegiatan. 4 orang termasuk nanti saya dahului mungkin ya, alun-alun kecamatan ya, ini kan rata-rata semua dilelang. Jadi setiap alun-alun yang kita bangun itu 4 orang warga miskin kita libatkan. Jadi sudah ada 1.080 di toilet sekolah. Kemudian di pekerjaan lelang kita itu ada sekitar 25 ya. 25 kali 4 itu sudah 100 orang. Jadi ada 1.180 warga miskin yang di Deli Serdang ya. Ini bisa terberdayakan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari Dinas Cipta Karya. Jadi inilah salah satu kami dari Dinas Cipta Karya ini untuk mendukung program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ya, memberdayakan orang miskin ya, supaya dia bisa terangkat kehidupan ekonominya dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi itulah maknanya daripada kegiatan di tahun ini ya. Mungkin tahun ini yang berbeda ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah melibatkan, tapi tahun ini kita libatkan mereka, warga-warga miskin tersebut. Jadi, dan ini pun kita libat warga miskin selain database, dia harus by name by address ya. Dan kita juga akan bertanya sama si kepala dusun atau kepala desa, betul tidak yang bersangkutan. Benar. Ya. Atau kalau misalnya di dusun tersebut atau di desa tersebut di mana kegiatan itu berlangsung sudah tidak ada lagi orang miskin yang tidak bekerja ya. Ketika pelaksanaan ini berlangsung, kita akan ambil dari desa sebelahnya. Ya. Jadi bukan berarti orang miskin yang sudah bekerja kita ambil, tidak. Yang orang miskin tapi dia tidak bekerja atau kerjanya entah mocok-mocok atau mungkin sekarang dia lagi nganggur, itu kita ambil. Kita pekerjakan untuk selama kegiatan itu sampai selesai. Itulah yang bisa kita.
Tapi ini menutup kemungkinan juga Bapak untuk pembangunan berikutnya Bapak. Ya. Masyarakat dipanggil lagi. Ya, jadi bukan untuk tahun 2025 ini ya, untuk di tahun-tahun selanjutnya ya. Kami khususnya di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ya. Saya sudah programkan di 2026 mulai kalau namanya pekerjaan PL atau penunjukan langsung itu minimal 2 orang miskin harus dilibatkan. Ya. Kalau dia pekerjaan tender atau lelang, ini minimal 4 orang orang miskin yang harus dilibatkan. Di tahun 2025 ini sudah saya buat aturan ya, kebijakan. Ketika nanti pencairan tidak ada daftar nama orang miskin, saya bukti dia bekerja, itu tidak akan kita bayar. Ya, saya tidak akan tanda tangani yang namanya SPM dan SP2 di segala macam. Saya harus minta itu. Bukan hanya nama di atas kertas, tapi harus ada bukti dia bekerja, ada foto-fotonya. Nanti 2026 juga sama. Ini harus ada bukti. Kalau tidak, pekerjaan itu tidak akan kita bayar, walaupun itu sudah selesai. Ya, jadi itu. Jadi inilah dari kami, mungkin nanti bisa dicontoh sama dinas-dinas OPD lain. Ya, kami berharap ya, karena kami artinya punya pekerjaan kan tidak banyak lah ya. Tapi dengan ini mungkin bisa menggugah rekan-rekan OPD lain. Mari sama-sama kita berdayakan orang-orang miskin. Karena kalau hanya mengharapkan dari program mungkin dari dinas kesehatan, mungkin tidak bisa tidak bisa kita cover mereka semua. Benar. Ya. Tapi kalau dengan setiap OPD, setiap anggaran yang ada kegiatannya ya, ini mereka diberdayakan, artinya uang yang ada ini paling tidak kembalilah sama mereka. Ini mereka bisa nanti mungkin bisa terangkatlah sedikit ya taraf hidup mereka. Itu yang kita harapkan. Oke, mungkin saya ke Bu Latifah. Kalau sebenarnya toilet di SD di SD tadi sama SMP Pak. Iya. Nah, untuk di Deli Serdang sendiri kalau ada kategorinya, sebenarnya seperti apa toilet ini? Apakah memang perlu banyak untuk perbaikannya? Seperti apa kategorinya dan seberapa pentingnya toilet ini harus diperbaiki, Bu? Seperti yang dibilang Pak Kadis tadi, bahwa kan anak-anak di sekolah itu harus nyaman. Benar. Harus nyaman, walaupun dia buang kotoran atau ke kamar mandi. Jadi kalau dia lihat toilet kita itu bagus dan bersih, dia bisa membudayakan dirinya juga seperti itu. Jadi dengan ada wastafel seperti kata Bapak, ada setiap dia selesai dari kamar mandi, dia harus membersihkan tangannya. Jadi budaya bersih harus kita terapkan kepada anak-anak. Kemudian kalau kategorinya kita sesuai dengan standar ya Pak, standar toilet yang seperti yang diminta Bapak Bupati kita, dan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati kita juga sebagai pendidikan murah dan berkualitas, itu termasuk ke dalam toilet yang bersih. Jadi anak-anak pun bisa beraktivitas, bisa senyaman dalam di sekolahnya. Nah, artinya memang ada klasifikasinya sendiri Bu ya. Toilet ini apakah perlu diperbaiki atau tidak sebenarnya Bapak? Jadi seperti saya sampaikan dari awal ya, sebenarnya kan toilet-toilet sekolah ini yang pemiliknya ini kan adalah Dinas Pendidikan. Benar. Ya. Kami ini hanya untuk merehab. Jadi keputusan untuk melakukan perehapan itu kan ada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Jadi seperti tahun ini 2025 ini sebenarnya sebelumnya ada di Dinas Pendidikan, tapi ketika Pak Bupati mulai menjabat 2 Februari ini kan dilakukan perubahan. Artinya kenapa? Janganlah Dinas Pendidikan itu ya, yang semua guru ya kan nggak tahu dia membuat RAB. Benar. Ya. Benar. Nggak tahu dia melakukan pengawasan fisik. Diberi, makanya fisik itu dipindahkanlah ke kita. Jadi kategorinya tadi saya bilang itu dari Dinas Pendidikan. Dikasih sama kita tinggal menilai mana yang kategori perlu rehab
berat, sedang atau ringan. Itu dia. Jadi kategorinya setelah sampai ke kita, kami yang menentukan. Jadi misalnya anggarannya sudah ada dari pendidikan, malah dari kami ketika dinas pendidikan memberikan toilet-toilet itu yang 540, ya, anggaran yang sudah dianggarkan dinas pendidikan itu bisa kami efisiensikan sekitar 55%. Ya. Artinya seperti 56 miliar kalau saya tidak salah menjadi 26 miliar yang kami gunakan. Jadi uang yang 30 miliar lagi bisa digunakan ke tempat lain yang lebih lagi bermanfaat. Jadi pola sekarang kita kan harus bekerja, kualitas tetap kita kejar, tapi efisiensi tetap kita kejar juga. Jadi dia sejalan, seirama. Ya, jangan kualitas kita kejar tapi nanti jor-joran anggarannya tidak. Jadi itu. Jadi 2026 mungkin kami belum ada diberikan untuk toilet, tapi untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, untuk ada kantin-kantin sehat sekolah, ada bangun gedung baru sekolah, ya, ruang belajar, itu nanti kami lakukan 2026. Termasuk juga dari dinas kesehatan, pustu-pustu, puskesmas, itu juga kita laksanakan pembangunannya. Jadi tahun ini juga ada puskesmas yang baru, puskesmas yang kita rehab besar total, ada juga semua. Jadi itu artinya Pak Bupati meletakkan di relnya pendidikan, tugasnya guru mendidik. Kesehatan tugasnya melakukan penyehatan kepada masyarakat. Itulah dia. Kami Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tugasnya melakukan pembangunan fisik dan rehab fisik. Jadi supaya jangan ada macam pendidikan mereka sebagai pendidik tapi mau berfungsi sebagai melakukan pekerjaan fisik, kan tidak mungkin. Benar. Sementara mereka rata-rata bukan tamatan teknik sipil atau arsitek, mereka tamatan dari guru. Jadi supaya pendidikan di Kota Deli Serdang ini supaya lebih berkualitas. Itulah, jadi maka Pak Bupati meletakkan pada relnya masing-masing. Itulah dia. Nah tadi Bapak juga bicara sempat masalah anggaran, Pak ya. Sebenarnya saya setuju anggaran itu menjadi salah satu tantangan sebenarnya Pak ya dalam pembangunan. Nah itu hal yang lumrah biasanya. Tapi selain itu ada nggak sih Pak yang sering menjadi tantangan ini Pak dalam pembangunan toilet di Deli Serdang ini Pak untuk sekolah? Kalau sampai saat ini ya mungkin karena baru pertama juga sama kami, tantangan tuh cuma karena masalah ya kita. Kalau anggaran nggak usah kita bilang ya. Benar. Tantangannya apa? Kami tuh SDM-nya kan terbatas ya. Benar. Ya. Bayangkan aja 540 sekolah. Kalau pengawasnya itu kita bilanglah satu orang, ya. Satu orang pengawas mengawasi misalnya kita bilang 5 sekolah. Paling tidak dibutuhkan sudah sampai ratusan kan. Sampai ratusan. Mau tidak mau satu orang harus mengawasi nanti 10 sampai 20 sekolah. Jadi itu yang mungkin yang agak melambatkan kita ya. Ya. Jadi kami sudah gunakan nih semua dari semua bidang kita kerahkan, artinya kita kerja keroyokan ya, tanpa meninggalkan kualitas. Kita jadikan mereka pengawas untuk mengawasi semua pekerjaan tersebut. Cuma itulah yang menjadi kendala kita ya, kurangnya SDM kita ya, karena tidak mungkin kita gunakan, maaf, kita juga ada honor, ada BHL yang tamat SMA atau tamat SMP untuk jadi pengawas. Jadi tidak tahu apa-apa kan. Benar. Ya, sementara yang SDM kita yang honor, yang tamatan teknik itu terbatas. Nah, jadi baru kali ini memang saya pun sudah bicara dengan Pak Sekda, minta orang-orang teknik yang ada di Kabupaten Deli Serdang supaya dikirim ke kita untuk menambah stok lah. Karena di tahun depan juga
lebih banyak lagi pekerjaan, Lebih banyak Pak. Karena saya bilang tadi dari dinas pendidikan, dinas kesehatan itu semua dimasukkan ke kita. Masukin kita. Tapi nggak apa-apa, itu sih ya tantangan. Tapi tantangan itu kan bisa kita kelola. Bagaimana tantangan ini bisa menjadi apa ya, untuk mencapai keberhasilan. Benar. Nah, itulah dia. Benar. Nah. Ya kalau kita udah tahu solusinya, Iya. tantangannya selesai. Iya. Oke Bapak, kita mungkin ke ini ya Bapak, ATK ya Bapak. Iya, Nah, boleh. Nah, apakah rencana pembangunan alun-alun tiap kecamatan akan dilaksanakan Bapak? Ya, jadi setiap tahun itu mulai dari tahun 2025 lah ya. Setiap kecamatan itu kan memang tergantung anggaran. Di tahun 2025 ini ada 5 alun-alun. Ya, mulai dari Tanjung Merawa, Galang, Pancur Batu, Batang Kuis sama Percut Setuan. Benar. Jadi targetnya 5 tahun Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati diharapkan ya semua kecamatan akan punya alun-alun. Alun-alun. Ya. Jadi alun-alun itu kan fungsinya untuk masyarakat itu bersosialisasi lah di situ ya. Dan di alun-alun itu juga ada kita bangun tempat bermain anak ya. Kemudian nanti ada UMKM-nya, kemudian nanti ada macam-macam pendopo atau joglo ya, atau ya seperti itu. Tujuannya apa? Bisa digunakan masyarakat untuk mungkin masyarakat itu nggak mampu dia menyewa gedung untuk melakukan pesta atau melakukan acara. Disitulah mereka silakan. Jadi nanti yang mengelola ini adalah pihak desa atau kecamatan. Silakan ya. Dan juga nanti di alun-alun itu juga ada lampu-lampu penerangan untuk malam hari. Jadi diharapkan juga alun-alun ini bukan hanya siang hari berfungsi, tapi juga setelah malam hari tempat bercengkeramanya masyarakat yang ada di desa tersebut, disitulah dia bercengkerama, bawanya nanti keluarganya. Dan kami juga berharap mungkin ya pihak desa atau camat desa mungkin ada dana desa, ya pasanglah wifi ya. Kenapa? Supaya anak-anak remaja itu tidak usah lagi pergi kemana-mana, di situ adalah bercengkerama ya. Saya bilang bercengkerama, sudah ada wifi, sudah ada tempat mainan anak-anak, ada UMKM juga nanti di situ. Saya kira kalau sudah ada seperti itu, ya pasti anak-anak remaja pun tak mau lagi kemana-mana kan. Artinya bisa mengurangi kenakalan remaja yang ada di desa tersebut. Gak usah lagi mereka ikut-ikut geng motor segala macam. Itulah dia. Nah, kalau untuk pembangunan sendiri nih Bu, di sini Bu, ini biasanya pembangunan di alun-alun ini apakah secara bertahap juga, apakah serentak ini? Kebetulan ini memang pembangunannya ini yang 5 ini serentak. Serentak ya. Jadi kemarin di 2 minggu yang lalu kalau salah saya tanggalnya lupa, itu Pak Bupati melakukan, saya bilanglah bersamaan dengan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor camat Tanjung Merawa. Nah, jadi pembangunan kantor camat Tanjung Merawa bersamaan juga untuk pembangunan alun-alun ini semua. Nah, jadi sekarang lagi bekerja. Jadi kami berharap pertengahan Desember ini sudah selesai semua. Ya, sudah selesai, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di desa tersebut. Jadi dia serentak. Nggak ada kerja sana tidak. Dan ada satu lagi untuk di Percut Setuan nanti, ya mungkin sebagai informasi tambahan, di kantor camat Percut Setuan yang baru ya akan juga dibangun alun-alun yang dibangun dari CSR-nya PT Musimas. Mereka sudah berkoordinasi dengan kita tentang desainnya ya. Mungkin di tahun ini juga akan mereka kerjakan, tapi mungkin selesainya mungkin melewati tahun 2026 karena kan itu mereka yang mengerjakan, tidak terikat sama tahun anggaran. Kalau kita kan di pertengahan Desember, 17 Desember itu kan sudah itu batas terakhir. Ya, tidak boleh lagi ada pencairan segala macam. Itu maka di situ pun sebelum 17 yang 5 alun-alun ini sudah harus selesai. Nah, itu tadi. Artinya juga tidak menutup untuk stakeholder untuk bekerjasama. Ya, makanya kita berharap
ada musimas yang lain lah ya. Karena kalau kita Pak Bupati itu kan berharap ya sebagai trigger ya, sebagai trigger. Misalnya di Kecamatan Tanjung Merawa. Di Kecamatan Tanjung Merawa ini kan di desa-desa tuh banyak lapangan-lapangan sepak bola ya. Pak Bupati berharap adalah yang dari pihak perusahaan atau dari mana tergerak hatinya mau membangun alun-alun itu. Benar. Ya. Jadi selain untuk tempatnya bercengkrama secara sosial, alun-alun ini juga kan bisa menjadi ikonnya kecamatan, desa itu atau kecamatan itu, dan juga untuk bisa memajukan desa tersebut. Kalau malam hari ini hidup, saya kira desa itu bisa jadi ramai kan. Apalagi UMKM di situ ada orang jualan semua. Benar. Wah, saya kira bukan hanya malam minggu saja, mungkin setiap malam tuh ramai kan. Itulah yang kita harapkan. Nah, harapan Ibu nih Bu, setelah nanti kalau alun-alun di kecamatan sudah terbangun, harapannya ke masyarakat seperti apa Ibu? Ya, kita harap masyarakat nggak usah kemana-mana lagi untuk di kecamatannya, karena sudah ada ikon mereka. Benar. Diramikanlah Diramaikan Ibu ya? di kecamatannya sendiri gitu, diberdayakan, dimunculkan atau kalau bisa dipiralkan ya Pak. Jadi seperti Lubuk Pakam kan punya ikonnya, yaitu Taman Buah Lubuk Pakam. Iya, jadi seperti itu kita maunya di setiap kecamatan ada tempat ruang terbuka publiknya, tempat beraktivitas anak-anak, keluarga, saling berceramah. Di situ kita harapkan. Tapi juga diharapkan masyarakat dijaga ya? Iya, pasti dijaga dan dirawat. Itu yang paling penting. Jangan nanti sudah dibangun, tahu-tahu tidak dirawat. Makanya begitu nanti kita selesai, kita lakukan serah terima kepada desa dan juga semua camat, ya, supaya apa? Supaya ada tanggung jawab mereka. Jadi pakai dana desa lah itu dipelihara, ya. Jangan nanti setahun 2 tahun rusak, ya, tak bisa lagi berfungsi, ya, kan itu mengecewakan ya. Apalagi adanya dana desa. Jadi janganlah desa mengharapkan yang anggaran dari pemerintah kabupaten. Jadi saya bilang tadi, kabupaten kan hanya sebagai trigger. Kita bangun dia satu alun-alun, desa ini harus berperan. Ya, kalau bisa dana desa itu digunakan untuk lebih meramaikan, lebih menyemarakkan alun-alun yang sudah ada. Apa fasilitas mau ditambah, itu desa lah nanti. Apakah dibuat ada tempat teater gitu ya, ada teater ya, atau mengundang macam-macam pertunjukan ya. Itulah yang diharapkan sama Pak Bupati, supaya desa-desa ini hidup dia. Dengan ada hidup desa ini berarti ekonomi kan berjalan. Benar. Maka saya bilang tadi kan sebagai satu mata trigger semua berkaitan kan. Jadi kalau bergerak ini, maka bergeraklah semua. Apalagi kalau UMKM, masyarakat miskin mungkin bisa berjualan. Difasilitasi sama desa. Atau yang sudah ada koperasi Desa Merah Putih. Apalagi koperasi Desa Merah Putih kan anggotanya masyarakat desa tersebut. Ya, diberdayakan sama koperasi Merah Putih. Si A jualan ini, si B jualan ini. Bahan bakunya dari mana? Dari hasil yang ada di desa tersebut. Misalnya apa? Kalau ada salak di situ, dijualnya salak. Kalau ada ubi-ubian, dijadikannya makanan segala macam, ya kan? Kalau ada memang padi-padian, dijadikannya juga makanan macam-macam. Akhirnya apa? Semua bisa bergerak dan bisa meningkat. Itulah harapan kita. Nah itu dia. Ya. Nah kalau kita di Lubuk Pakam, kita ikonnya adalah Taman Buah Pak ya? Ya, Taman Buah memang. Jadi Taman Buah itu juga ya, saya di sini juga kesempatan itu gratis. Gratis itu juga. Ya. Jadi mau hari apapun dia masuk ya, itu tidak ada pungut bayaran, kecuali mungkin untuk parkir ya, sama dia beli makanan, itu bukan dari kita. Ya. Dan kita pun kalau ada buah yang pohon-pohon yang berbuah seperti rambutan, seperti duku, jambu ya, ketika nanti dia berbuah, kita akan
bagi kepada pengunjung yang ada pada saat itu. Kita beri supaya apa? Mereka bisa mencicipi, merasakan, oh inilah buah yang ada di taman buah, ya. Jangan mereka datang ke taman buah, lihat pohon rambutan berbuah, begitu mau ambil, oh nggak boleh, kata. Saya bilang tidak bisa, ya. Dan juga mungkin ke depannya kami mungkin nanti entah coba 1-2 malam, ya Bu, ya. Ini kan kita lampu-lampu sudah kita hidupkan semua. Benar. Ya, wifi kita juga sudah ada di taman buah, ya. Wifi ini gratis. Kami nanti mungkin coba di tahun 2026 kalau memang sudah siap, sudah ready ini semua fasilitasnya, kami mau buka sampai malam hari. Mungkin di malam minggu nanti, apakah sampai jam 11, jam 12, ya. Supaya apa? Orang yang kalau taman buah itu kalau kita lihat malam hari itu kan sekitarnya sepi itu. Sepi. Ya. Jadi kami berharap kalau ini nanti kami mungkin kalau persetujuan dari Pak Bupati, ya. Kalau ini bisa kita lakukan, kita buka di malam hari, kami berharap kawasan itu bisa ramai, bisa hidup, ya, terutama malam minggu. Benar. Ya, kami perhatikan kok malam minggu kan macam di Pakam ini ada yang di sini, ada setumpuk di sini, ada di mana, ya, macam-macam lah. Benar. Tapi kalau dengan adanya itu kami berharap, ya, bisa hidup kembali. Ya. Dan meningkatkan sosial juga. Meningkatkan sosial tadi, ya. Jadi UMKM-nya pun UMKM juga. Itu dia. Jadi itulah. Jadi program-program kita mungkin 2026 nanti, ya, bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi berkat dari bimbingan Pak Bupati, ya. Apa mencerita, kita program itu harus kita sesuaikan dengan program Pak Bupati. Benar. Semua ini kita dukung untuk program Pak Bupati, bagaimana program-program itu bisa berhasil mencapai tujuannya, targetnya. Saya kira demikian. Luar biasa. Ya. Mungkin yang terakhir dari Kelvin, Bapak. Closing statement Bapak, apa hal yang ingin Bapak sampaikan buat masyarakat luas Deli Serdang yang nonton kita nanti, Bapak? Ya, kami dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berharap, ya, apapun pembangunan yang kami laksanakan, kami buat, ya, marilah kita jaga bersama-sama. Karena apa? Itu kita bangun memakai uangnya masyarakat Deli Serdang, ya, bukan uang pribadi, ya, uang masyarakat Deli Serdang yang harus dikembalikan juga ke Deli Serdang. Jagalah sama-sama, ya, sama-sama kita merawat dan merawatnya, ya. Jangan ada artinya kalau dibangun, ya, nanti rusak segala macam. Dan pembangunan yang kita buat ini dari kami, ini bukan pencitraan, ya, bukan pencitraan Pak Bupati, Pak Wakil, segala macam, tidak. Tapi ini memang program yang ditujukan untuk yang efeknya tadi saya bilang tadi, untuk meningkatkan perekonomian atau ekonomi masyarakat Deli Serdang. Saya kira demikian. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih ya. dari podcast kita. Oke, terima kasih sama-sama. Ya, hari ini. Jadi masyarakat luas Deli Serdang kita jadi paham, ya, tentang pembangunan toilet tadi dan juga pembangunan alun-alun yang kan dibangun. Jadi tapi intinya masyarakat juga harus saling menjaga, kan. Proses dari Dinas Cikataru ini adalah kerjasamanya dengan masyarakat. Betul. Masyarakat saling menjaga. Tapi tungguin aja sampai selesai, ya, biar nanti dampaknya juga tadi ke UMKM juga, Pak. Nah, jadi kalau mau bawa keluarga pun nggak harus perlu jauh-jauh, karena di setiap kecamatan jadi ada ikonnya. Iya, betul. Dan kita tungguin nih, tadi yang sempat dikatakan Pak Kadis, kalau nanti Taman Buah, Pak. Jadi tempat apa nanti seru. Seru, Pak, ya. Kalau malam hari buka, itu seru itu. Malam hari seru. Nanti nggak menutup kemungkinan juga live musik, Bapak, ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sama-sama. Ya. Oke, buat masyarakat Deli Serdang juga, mari kita dukung terus program dan misi-misi Bapak Bupati Deli Serdang dan jadi masyarakat yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata, saya Kelvin mewakili Bapak Rahmadza dan juga Ibu Latifah dari Cikataru. Mohon pamit kalau ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Bye-bye.